Hai, halo, selamat malam semua. Bentar ya, Kevin, bentar ya. Halo, selamat malam, gimana kabar semua? Hai. Wah, ada sahabat jiwaku tuh, ada Widya. Assalamualaikum. Wid, sehat? Ada Arifin Subrata, ada Nurul juga, halo. Halo juga, ada semua. Gimana kabarnya di, apa nih ya, fase apa? Fase transisi, new normal. Ramai banget ya di mana-mana ya. Nah, sudah siapkah kita buat balik lagi? Sudah mempersiapkan diri kita nggak semua? Halo semua, halo Momo juga, hai. Terima kasih udah gabung ya di Bincang Rumi. Angka bilang kan 1 minggu sekali, setiap hari Senin insya Allah kita akan ketemu di Bincang Rumi. Semua pengagum karya-karya besar dari Jalaluddin Rumi akan interaksi dengan kita di sini. Baik ngobrol, mendengarkan, tukar pikiran, dan boleh bertanya apa saja. Waalaikumsalam, Arifin Subrata. Sehat, halo juga semua. Uncle kan bilang di Bincang Rumi, kali ini kita seperti biasa kita ngundang Mas Jabir untuk bersama kita di sini ya. Kita coba lihat Mas Jabir dulu, kita panggil ya. Biar langsung. Sambil nunggu Mas Jabir. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Uncle. Apa Apa kabar? kabar? Alhamdulillah Wah, hari baik. ini biru. Warnanya biru. Mas Jabir, sehat Mas Iya, Jabir ya. sehat, Ini kalau kita alhamdulillah. bilang masa apa ya? Iya, Masa transisi ya kali ya. transisi. Transisi eh, menuju ke new normal. Ya, Udah mulai beraktivitas, berinteraksi, keluar semua kemana-mana Mas atau bagaimana Mas iya. Jabir? Ramai banget, ramai banget. Ramai banget, betul kan? Gitu Iya. loh. Tempat makan semua dari buka, rata-rata udah mulai buka ya gitu ya. Terus jadi sempat kaget karena ramai banget. Wah, jalanan juga. Aku juga belum Mas, jujur aku juga belum sama gitu. Jadi mungkin terbiasa 3 bulan ini kali ya kita di Ya, rumah, work ya, from home dan segala macam aktivitas lain. Jadi pada saat keluar pun kan kita hanya seperlunya. Nah ini kita tiba-tiba mau keluar, jujur kemarin cuma pengen muter doang di tol, balik lagi karena ramai banget. iya, Nah ini menarik ya Mas ya. Hari ini kita iya, judulnya juga menarik sekali nih. iya, Berbaik sangka dan tidak mesti sama. sama. Wah, Iya, itu judulnya aja senang kita dengarnya berbaik sangka. iya, Karena kalau kita berbaik sangka kan juga enak kali hidupnya ya. Nah untuk lebih iya. jelas lagi, kita coba tanya Mas Jabir tentang topik kita di Bincang Rumi malam hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2020 jam 8 malam. Silakan Mas Jabir. Berbaik Terima sangka kasih. dan tidak mesti sama. Iya. Terima kasih, Uncle. Jadi temanya menarik dan kita memulai dengan kalimat positif. Berbaik sangka. Kita tidak mulai dengan berburuk sangka ya. Ini Iya, berbaik sangka adalah kalimat positif karena kita ingin menyebarkan energi positif kepada orang lain. Energi betul. positif dan penting untuk akhir-akhir ini, hari-hari ini, khususnya dalam kondisi sekarang ini, berprasangka baik itu menjadi suatu hal yang sangat kita butuhkan saat ini. Terutama kita di medsos, Uncle. Dan medsos Iya, betul. itu ya kadang orang posting sebenarnya bukan bukan ke kita tapi kita merasa gitu kan. Ya. Jadi orang posting apa tapi itu kok kita merasa ya postingan itu padahal orang itu sama sekali dia posting begitu saja tanpa ini. Cuma karena kebetulan mungkin pernah bersinggungan akhirnya setiap dia posting kita merasa gitu kan. Nah, gitu. Itu banyak banget ya, begitu Iya, yang sering ya. Yang iya. posting dia baper gitu loh. Padahal nggak ada sangkut paut sama Betul. sekali. Saya Gak ada jujur sama banyak sekali. sekali beberapa teman juga sering ngobrol ya kayak gini nih gitu. Tapi ya Mas Syafir ya. Iya. Itu kok gitu ya dia? "Hah, kenapa memangnya? Loh kan dia boleh aja dia mau posting apapun. Siapa tahu dia Iya, posting buat dirinya sendiri. Kan kita nggak iya, pernah tahu ya gitu loh. iya, betul. Kalau kita yang kena Betul. tersinggungan atau kaget Hmm. atau apa namanya tersinggung ya, nah lo. Nah ini Iya, seru nih.
berbaik Iya, sangka lah, berprasangka iya. baik lah gitu. Nah, dari sini saya mau mengutip satu syair dari Rumi. Jadi, saya mengutip satu syair. Kata Rumi, jika orang salah memahamimu, tak perlu khawatir. Memang suaramu lah yang mereka dengar. Jadi, memang suaramu lah yang mereka dengar, tapi apa yang terlintas dalam batin mereka adalah pikiran mereka sendiri. Jadi, apa yang terlintas dalam batin mereka adalah pikiran mereka sendiri. Jadi sama ketika tadi menjelaskan, ya, Uncle, jelas? Suaramu lah yang kita, Iya, tapi yang ada dalam pikiran mereka ada pikiran mereka sendiri ya. Oke. pikiran sendiri, gitu. Nah, sama yang kita awali ketika orang posting kita merasakan, gitu. Kita merasa. Jadi kita harus posting ada sesuatu yang terbercik di dalam batin kita. Kita langsung connect. Ini kok menyerang saya ya. Ini kok posting sesuatu berkaitan dengan saya ya, gitu. Jadi terlintas secara spontanitas di dalam hati kita, dan kemudian itu yang kita ikuti, itu yang kita ikuti, itu gitu. Jadi kemudian kita balik menyerang orang itu. Nah, kata Rumi, jika orang salah memahamimu tak perlu khawatir karena mereka hanya mendengar suaramu. Mereka mendengar suaramu, tapi mereka tidak mendengar apa yang terlintas di batin kita. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita menempatkan sesuatu antara apa yang nampak dengan apa yang tersembunyi. Apa yang nampak, apa yang tersembunyi, apa yang terlontar, dan apa yang sebenarnya dibalik dari apa yang dia katakan, dia posting, dan seterusnya. Nah, kadang kita tidak tahu batin seseorang, tapi kita menghakimi lewat apa yang dia posting, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, seperti itu. Gitu kan? Padahal belum tentu dia niat seperti itu, seperti yang dia katakan atau dia posting itu. Nah, ini satu kaidah dalam kehidupan. Kaidah itu adalah kita tidak pernah tahu apa yang terbercik di dalam hati seseorang. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terbercik di dalam hati seseorang. Dan di dalam hati itulah sebenarnya sesungguhnya hakikat seseorang. Jadi kalau kita tidak bisa masuk ke dalam hati, kita tidak boleh menilai, Uncle. Jadi kalau kita tidak bisa masuk ke hati seseorang, kita sama sekali tidak boleh menilai seseorang, menjudge seseorang. Gitu. Jadi apa yang nampak, yang lohir, ditulangkan, itu belum tentu apa yang ada di batin. Meskipun mungkin terlihat sesuatu yang buruk ya yang orang kerjakan. Mungkin kita melihat dia sesuatu yang buruk, tapi kita tidak tahu apa alasan orang itu, apa yang terbercik di hati orang itu sehingga melakukan hal buruk itu, kan? Bahkan seperti itu sebenarnya kita harus memberikan toleransi ya, ketika misalnya melihat orang yang menurut tanda kutip menurut kita buruk ya, tanda kita buruk, tapi boleh jadi ada sesuatu yang memang mengharuskan orang itu lakukan atau kerjakan, seperti itu. Makanya kita tidak boleh spontanitas menilai seseorang itu. Jadi ini kaidahnya, kalau kita tidak tahu batin seseorang, kita tidak boleh menghukumi dia, seperti itu. Gak boleh ngejudge orang ya. Gak boleh Ya, ngejudge orang. istilahnya gitu kali ngejudge orang ya. Iya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam sanubarinya dia, hatinya dia gitu. Iya, seperti itu. Yang tahu adalah orangnya sendiri kan gitu loh. Tapi seringkali kita masuk ke dalamnya. Ya, masuk dalamnya menghakimi orang itu. Menghakimi orang, padahal itu bukan area kita ya. Bukan area nah yang membuat orang banyak masuk ke dalam situ kenapa Mas Jabir gitu loh. Nah, ini sambungan dari judul kita. Jadi berbaik sangka dan tetap harus apa tidak sama. Tidak sama gitu. Jadi tidak sama. Nah, kadang kita memaksa orang lain harus seperti kita. Kan? Kadang seperti itu. Secara tidak sadar mungkin ya. Karena mungkin kita tahu, oh itu baik terhadap saya, itu baik saya lakukan, terjadi pada diri saya dan semuanya baik. Sehingga apa yang menurut kita baik, kita memaksakan orang lain untuk melakukan kebaikan itu menurut kita. Padahal boleh jadi orang punya perbandingan berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda. Cuma begitulah, mungkin
seperti ini perumpamannya Uncle, seperti saya menemukan mata air. Seperti saya menemukan mata air, pada saat itu saya menganggap semua orang kehausan gitu. Karena saya menganggap semua orang kehausan, saya ingin menarik dia ke saya gitu. Ayo sini ada mata air dan seterusnya. Padahal kita tidak tahu, boleh jadi di sana ada mata air yang lain gitu kan. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Tapi inilah kecenderungan manusia. Jadi manusia cenderung begitu ya Mas Jabir ya? Iya. Manusia cenderung menganggap orang sama gitu. Anggap orang sama, memperlakukan orang sama dengan dirinya, berpikir sama dengan dirinya, kan? Begitulah sebenarnya ini. Jadi akhirnya dia akan tertutup sebenarnya. Kalau orang berpikir seperti ini, dia akan tertutup. Atau kita ingin orang ikut dengan seperti apa yang kita lakukan gitu. Kita menganggap diri kita seolah-olah yang paling benar, yang paling bagus, yang paling menentukan. Kalau nggak ikut kita nggak benar gitu, gitu ya. Iya. Otomatis. Meskipun pada dasarnya setiap orang punya pemikiran tersendiri. Gitu. Iya betul. Punya pemikiran diri dan seterusnya. Nah, saya akan melanjutkan syair Rumi. Ini terkait dengan kenapa kita tidak boleh harus sama ya. Kata Rumi, kemarin saya pintar, saya ingin menjadi pengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, saya mengubah diri saya sendiri. Jadi karena kemarin saya merasa pintar, paling benar, paling jago, seperti itu, sehingga saya ingin menjadi pengubah dunia, di mana-mana saya bagaimana mempengaruhi orang untuk sama dengan saya. Tapi hari ini saya bijaksana, saya mengubah diri saya sendiri. Dan jadi dia rubah dirinya sendiri dulu. Ya, jadi ini perbedaan antara orang pintar dan orang bijaksana itu kan. Orang pintar rubah dunia, orang bijaksana yuk berubah diri sendiri dulu. Gitu ya. Sudah benar belum? Kalau kita bisa berubah diri kita sendiri dulu, nah kita mengerti. Kita tahu diri kita itu ya itulah ininya di situ. Gitu ya. Betul sekali. Nah berarti banyak sekali orang yang belum mengenal dirinya sendiri, Mas. Iya, atau dia tidak bisa mengenali atas sesuatu yang buruk, tapi dia anggap itu bukan sesuatu yang buruk. Seperti itu. Jadi kadang kita memiliki sesuatu yang buruk dalam diri, tapi itu tidak kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Justru kita menikmatinya, justru kita memanfaatkannya, karena memang dia memberikan suatu kenikmatan kepada diri kita. Misalnya begini, Uncle, contoh sederhana, yang paling sederhana, waktu kita ngumpul bareng dengan kawan-kawan, kita kan menggibah orangnya, paling sering ya, gibah orang, membicarakan orang dan seterusnya. Jadi saat itu kita tidak sadar, tapi justru kita menikmatinya karena asyik. Membicarakan orang kan asyik, kan? Alasannya banyak. Gibah apa ya? Gibah yang ini kok yang benar, menarik gibah benar gitu. Gibah yang bilang gitu ya. Iya itu. Itu. Jadi banyak alasan sebenarnya. Jadi belum pasti kita tidak tahu, tapi yang alasan paling bagus adalah justru kita menikmati. Keburukan itu kebanyakan kita menikmatinya. Beda waktu tangan kita luka, waktu kita luka benar-benar luka, saya akan ke dokter karena saya merasakan sakit, gitu kan. Tapi ghibah, menggibah orang sebenarnya itu penyakit jiwa, tapi kita tidak pernah merasakan sakitnya. Makanya kita tidak pernah nyari orang tabib ruhani, kata Rumi. Orang itu tidak akan pernah mencari tabib ruhani karena kita justru menikmati. Rasa sakit itu kita nikmati, kan? Jadi banyak rasa sakit jiwa sebenarnya kita tidak merasakan itu sakit. Kita menikmatinya justru. Jadi kita tidak merasakannya, kita semakin menikmatinya. Menikmatinya. Kita menikmatinya. Iya. Seperti itu. Ya. Ya, Uncle. Ya, teman-teman, hari ini kita bahas berbaik sangka dan tidak mesti sama. Kalau sinyalnya kurang bagus, mohon maafkan. Kita coba supaya sinyal tersambung lagi wifi kita masing-masing. Di sini sih insya Allah alhamdulillah bagus ya, tapi kadang-kadang cukup jelas ya Mas Jabir ya, kedengaran suara saya. Nah, hari ini kita bahas tentang berbaik sangka dan tidak mesti sama.
topik kita di Bincang ini bersama Mas Jabir seperti biasa setiap hari Senin. Sekaligus juga kita akan minta teman-teman untuk bergabung sama kita, boleh bertanya, boleh kasih komen, boleh berinteraksi. So far hanya melalui di type aja, nanti saya akan bantu bacakan dan kita akan diskusikan dengan Mas Jabir. Sebelum kita lanjut, mungkin saya lihat dulu ya Mas ya, ada komen apa ya? Sini ya. Nah kita berdua demen banget kalau ada yang komen gitu. Tunggu sebentar ya. Merubah diri sendiri samakah dengan konteks mengantisipasi keadaan buruk, Ustaz? Mengubah diri, apakah sama dengan konteks mengantisipasi keadaan buruk? Nah, itu beda. Jadi mengubah diri sebenarnya adalah kita melihat satu persatu kondisi jiwa kita. Jadi tanpa kita mengenali apa sesuatu yang sifat-sifat negatif dalam diri, kita tidak akan mau ingin berubah. Kebanyakan kita tidak mau berubah, kenapa? Karena kita selalu merasa diri sempurna. Kan? Merasa diri sempurna, pengetahuan kita sudah cukup, sehingga banyak hal kita tidak ingin bergerak menuju kesempurnaan. Karena memang kita sudah merasa sempurna. Kita sudah merasa sesuatu, kita meraihnya. Kita merasa sudah cukup untuk hari ini, sebab itu kita tidak mencari. Nah, mengantisipasi hal yang buruk itu beda. Mengantisipasi berarti bagaimana kita mencoba ada sesuatu yang buruk untuk tidak masuk ke dalam diri. Nah, itu dua cara yang berbeda. Satu, melihat diri saya. Kalau mengantisipasi itu adalah dia lebih kepada faktor eksternal. Nah, justru mengubah diri itu langkah awal agar bisa menjaga diri dari luar, kan? Karena kita tidak mungkin menjaga diri dari yang buruk kalau kita tidak bisa mengubah diri kita. Jadi kalau kita bisa mengubah diri yang lebih baik, otomatis dengan itu membantu kita untuk bagaimana faktor-faktor negatif dari luar ini kemudian tidak masuk ke dalam diri. Jadi memang titik awalnya adalah bagaimana mengubah diri, seperti syair Maulana Rumi tadi. Saya menjadi orang hikmah hari ini, sebab itu saya mengubah diri saya. Karena memang di awal-awal, ketika kita merasa pintar, tahu segalanya, pada saat itu kita mengomentari apapun itu kan, kita komentari politik, kita komentari sains, kita komentari agama, karena kita merasa tahu segalanya itu kan. Begitu kita merasa pintar, itulah yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Lebih baik merasa bijaksana kali ya. Lebih baik merasa ingin bijaksana gitu, supaya kita bisa merubah diri kita sendiri. Ini menarik loh ini ya. Bagaimana untuk melatih agar selalu berbaik sangka, Ustaz? Nah, ada cara yang paling bagus adalah dengan kita merasa bahwa ada banyak keburukan di dalam diri saya. Nah, untuk menjawab itu, saya akan bacakan kitab Masnawi. Masnawi ini di bait 1318 untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kata Rumi 1319. Oh fulan, berbagai kezaliman yang kau saksikan pada orang lain ialah sifatmu di dalam diri mereka. Kan? Oh fulan, berbagai kezaliman yang kau saksikan pada orang lain adalah sifatmu di dalam diri mereka. Di dalam diri mereka terpancar keberadaanmu, sifat kemunafikan, kezaliman, dan kemabukanmu. Itulah dirimu, dan kaulah yang melukai dirimu sendiri. Jadi itulah dirimu, dan kau melukai dirimu sendiri. Pada saat itu, kau mengutuk dirimu sendiri. Pada saat itu, kau mengutuk dirimu sendiri. Jadi, cara paling bagus adalah memang kita harus tetap fokus ke dalam diri. Kita harus tetap fokus ke dalam diri. Karena kalau kita ingin mengubah diri, kita hampir tidak punya kesempatan melihat keburukan orang lain. Kenapa kita masih sempat melihat keburukan orang lain? Karena ya memang kita melupakan diri, kita tidak lagi mengasah diri, kita tidak melihat bahwa oh ternyata ada ketidakkesempurnaan yang harus saya sempurnakan di dalam diri, seperti itu. Akhirnya kita lebih asyik ingin bagaimana mengubah orang lain, sementara kita sendiri belum bisa apa-apa gitu kan. Nah, itu yang paling dalam gitu ya.
Kenapa Iya, kita ngurusin orang lain? Karena kita nggak punya waktu buat diri kita sendiri gitu. Kita iya, nggak betul, mau betul. membuat diri Iya, kita sendiri. nggak bisa. Makanya orang lain yang kita urusin. Makanya orang lain Iya, yang kita anggap betul, selalu salah, kita yang benar gitu. betul. Jelek. Waduh, jelek banget ya. Nah, sebentar ya. Ini ada lagi tadi. Ini bagus ya, saya baca tadi sebentar. Agak hilang sebentar. Tadi baca juga bilang bahwa kita. Nah, tadi mana ya? Tadi ini bagus tuh dia pertanyaannya. Ini banyak yang ini, Mas Yabir. Sinyalnya kurang Iya, bagus, jadi nggak bisa ngikutin dengan iya, benar. Tapi nggak apa-apa, karena nanti setelah kita selesai dari live Instagram ini, kita akan tayangkan di IG video. iya. Ya, di akun 61 seperti biasa. Monggo lihat lagi nanti. Tapi nggak apa-apa di sini dulu ya. Ada pertanyaan dari Tamrin Sofyan. Iya. Oh, ini seru. Kenapa konsep pemikiran Rumi tidak disebarkan di semua lapisan masyarakat, Mas Jabir? Pertanyaan dari Arifin 1782. Eh, mungkin ini ya apa kita ini selalu berkaca ke barat ya, gitu. Jadi kenapa kita mengkaji Rumi? Karena kebetulan orang-orang barat mengkaji Rumi, gitu kan? Karena kita selalu begitu. Jadi kita selalu mengambil sesuatu yang dari barat. Nah, termasuk Rumi, kita pertama karena orang barat mengkaji Rumi, akhirnya kita mengkaji Rumi, kan? Karena tahun 2000 bestseller di Amerika dan Eropa, akhirnya kita kena imbasnya juga, banyak penerjemahan buku-buku ke ini. Nah, dan menurut saya mulai sekarang kalau kita lihat itu sangat masif ajaran-ajaran Rumi ya, sangat masif untuk kemudian dia diajarkan. Tapi kalau memang kita berkaca ke Eropa Amerika, itu mereka sekolah dasar itu sudah mereka mendapatkan sajian-sajian kisah-kisah Rumi. Seperti Masnawi itu ada kisah tentang singa, serigala, dan kelinci itu kan. Singa, hewan buas, dan kelinci itu kisah menarik. Dan sebenarnya itu bisa sampai pada level anak kecil malah kisah-kisah itu. Sampai kepada orang yang sangat besar. Itu banyak kisah-kisah, semuanya kisah. Itu mungkin ibu-ibu belum pernah baca itu. Itu bisa menjadikan dongeng untuk anaknya ya. Bagaimana membacakan kisah ini sambil meraih makna-makna yang dalam itu di yang saat mereka bacakan. Iya, Kena kan anak-anak juga masih bisa kena ya. iya, iya, itu kan kisah yang sangat menarik. Dan saya yakin mulai sekarang ini pemikiran Rumi sudah mulai masuk ke beberapa lapisan masyarakat. Cuma memang tadi ke sampai yang beberapa lapisan ke ini belum ya, karena memang Rumi ini bahasa sastra. Sastra itu memang kita harus punya apa keluasan untuk kemudian melihat mana-mananya, mana-mananya. Tapi ada beberapa kisah-kisah yang menurut saya mudah untuk dicerna. Bahkan sebelumnya itu sudah marak, bahkan 5 tahun sebelumnya sudah marak Ya. buku-buku Rumi dalam bentuk apa gambar untuk anak-anak gitu kan. Rumi untuk anak-anak itu sudah ada kok. Menurut saya, kalau menurut saya sih sudah tersebar, cuma memang belum masif luar, belum masif. Karena cara pandangnya membutuhkan kedalaman ya untuk Iya, iya, untuk iya, ya iya, bisa apa menelaahnya mungkin seperti itu kali ya Mas betul, Jabir ya. betul, betul. Iya, Uh, betul. Padahal menarik sekali. Nah, pertanyaan dari Tamrin Sofian, perubahan pada diri itu apakah yang paling utama atau perubahan pada diri itu apa yang paling utama dan yang pertama dilakukan? Pandangan dunia atau apa, Ustaz? Dari Makassar ini. Itu uh, penanya kawan saya. Salam untuk Mas Sofian Tamrin, kawan Ya, saya. Jadi aku Mas Sofian, Assalamualaikum. mengubah sebenarnya aspek laku ya. Namanya laku adalah kalau mengubah diri itu sebenarnya laku. Nah, untuk mengubah laku di situ ada dialog antara apa pikiran kita dengan apa yang kita lakukan. Selalu ada dialog seperti itu. Nah, cuma
untuk menguatkan bahwa kita benar-benar ingin merubah, memang harus fokus di laku. Karena begini, banyak orang pintar, tapi dia korupsi, kan? Gelarnya doktor, korupsi, kan? Gelarnya ini juga seperti itu. Jadi artinya kecerdasan, kepintaran itu sebenarnya bukan hal yang bisa satu-satunya untuk mengubah seseorang, ya, seperti itu. Makanya mengubah itu menurut saya adalah harus dari laku, karena laku itu melibatkan semua aspek dalam diri, khususnya dalam memutuskan, ya. Misalnya begini, besok saya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Kalau pikiran itu boleh jadi banyak pengaruh, ya. Oh, jangan boleh jadi begini-begini dan seterusnya. Tapi kalau iradah saya kuat, saya akan melakukan itu. Apapun rintangannya, saya akan jalani, itu kan. Makanya titik awal adalah laku, gitu, laku. Nah, sembari nanti ada hal-hal yang mungkin butuh penjelasan. Nah, di situ kita butuh pikiran, seperti itu. Jadi gitu ya Mas Sofyan ya. Iya. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan ini menarik buat saya. Curhat itu termasuk apa ya, Ustaz? Curhat itu termasuk apa ya, Mas Jabir? Nah, Curhat itu penting. dikategorikan apa? Dia kategori dari ini apa? Cermin atas diri. Jadi kita bercermin atas diri melalui orang lain. Rumi mengingatkan bahwa betapa rugi orang yang tidak punya sekawan, teman sekawan, kan? Jadi dalam hidup ini, kata Rumi, harus punya teman sekawan, karena itulah orang yang kita percaya, dengan situlah kita curhat, dengan itu dan seterusnya. Jadi kita curhat pada orang lain itu adalah kita bercermin dalam melihat diri melalui orang itu. Cuma hati-hati kepada siapa orangnya, Uncle, kan? Iya. Ya, harus hati-hati pada orangnya, karena ya dia harus amanah, dia harus menjaga, dia harus tahu privasi kita dan seterusnya. Makanya setiap orang harus mencari teman sekawan. Fungsinya apa? Curhat tadi. Curhat itu fungsinya adalah melepaskan, ya. Melepaskan benak-benak kita, melepaskan unek-unek kita, melepaskan apa yang kita rasakan. Nah, tentu karena dia kawan sejati, dia tahu apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan apa yang kita alami. Nah, sebab itu curhat itu adalah satu seperti healing, ya. Kita mengobati derita kita sendiri ketika kita curhat pada orang lain. Makanya kita butuh curhat. Cuma yang penting adalah pada siapa itu penting. Pada siapa itu sangat penting. Saya bikin kawan bicara, Mas Jabir. Sudah 1,5 tahun saya bikin kawan bicara. Hashtagnya kawan bicara. Kenapa? Kawan bicara adalah orang tempat dia bisa cerita apapun dalam keseharian, apapun yang dialami dalam kehidupan dan lain-lain. Nah, sama. Jadi saya bikin ada 5 orang di kawan bicara itu, ya, tempat buang tong sampah tanda kutipnya orang-orang buat keluarin semua yang mesti dikeluarin gitu loh. Tapi itu safe, aman, karena kita cuma jadi pendengar yang baik aja buat mereka, supaya begitu healing prosesnya ada. Iya, betul Angga. Jalan sih, alhamdulillah. Saya udah bikin 1,5 tahun, hampir masuk tahun kedua ini. Gitu, tapi penuh terus sampai bahkan corona ini malah turun lagi gitu loh. Tapi kan nggak bisa ketemu, jadi pakai Zoom, pakai segala macam, pakai video call, tetap berlangsung gitu loh. Nah, gitu loh. Nah, mungkin hari ini pun di tempat bincang Rumi pun juga sama, orang juga mau curhat tuh, mau bertanya, mau ngapain, monggo aja gitu loh. Tapi temukanlah orang yang tepat, yang bisa kamu percaya, sehingga curhatnya itu jelas kemana dan nantinya enak buat kita healing gitu ya. Pertanyaan dari Bima nih, selain pemikiran Rumi yang sangat luar biasa, lalu apakah ada sesuatu yang dikenang dunia, terhadap penciptaan Rumi sewaktu hidup selain pikirannya? Banyak ya, salah satunya dalam bentuk seni. Seni itu adalah dari Rumi ini akhirnya kita mengenal ada sastra sufi. Jadi sastra sufi. Nah, sebelum itu mungkin genre sufi, sastra sufi belum masuk. Tapi setelah ada seperti Masnawi, yang oleh karya-karya Rumi ini yang kemudian tersebar di penjuru dunia, seluruh penjuru dunia, akhirnya orang mengenal, oh ada ya genre sastra sufi. Kan? Itu peninggalan dalam bentuk seni. Kemudian peninggalan dalam bentuk tarian, ya, Werling. Kan? Ya, mungkin Uncle pernah nonton ya, Werling dari waktu ke Konya, mungkin Uncle
sana. Nah, itu kan satu bentuk ini ya. Betul. Ini itu adalah peninggalan. Jadi selain pemikiran, dia ada juga dalam bentuk musik. Ney identik dengan Rumi ya, musik. Jadi dia sufi ini memang lebih banyak mengcreate satu seni. Jadi selain pemikiran, ada yang lain adalah menciptakan satu seni. Banyak banyak sufi yang kemudian dia mengcreate satu bentuk ini, selain misalnya sastra, selain darusnya, selain musik, ada juga arsitektur membangun masjid dengan pengaruh sufi. Bagaimana mereka memberikan pengaruhnya bahkan sampai dimensi arsitektur, begitu. Ya. Jadi dimensi arsitektur, kemudian seninya pada musik, ya, pada tarian, pada karya-karya sastranya, dan ada yang lagi pada masa itu ya. Ini ada yang menarik saya. Bagaimanakah fokus ke dalam diri akan keburukan masing-masing dan cara melawan hawa nafsu? Nah, melawan hawa nafsu itu bukan perkara yang instan, tapi itu adalah bisa dikata sebagai perjalanan seumur hidup, Uncle. Kan? Kenapa? Karena hawa nafsu itu bersama kita ya. Hidup adalah proses sampai kapanpun lah. Iya, terus. Ya, jadi melawan hawa nafsu itu adalah proses sepanjang hidup kita, karena dia bersama diri kita, dan intinya adalah bagaimana kita mengontrolnya saja. Itu yang paling penting. Bagaimana kita mengontrolnya. Jadi karena kita tidak boleh, karena dia bersama kita, sebab itu dia akan ada terus. Hal yang paling penting adalah bagaimana kemudian mengontrolnya. Nah, caranya tentu dengan banyak fokus kepada dimensi yang bersifat batin, atau lebih fokus kepada dimensi yang bersifat transenden, atau pada nilai religi. Karena hawa nafsu itu identik dengan aspek tubuh ya. Tubuh, dan tubuh itu adalah dimensi kerendahan. Nah, sebab itu ruh harus diajak untuk melihat dimensi ketinggian. Ketinggian itu adalah dimensi batin, nilai-nilai religi, itu adalah dimensi ketinggian. Nah, kalau kita fokus ke sana, kita terlatih untuk bisa mengontrol dimensi tubuh kita. Makanya kenapa ada syariat? Syariat itu fungsinya di situ, Angko. Bagaimana menundukkan dimensi hawa nafsu ya. Ya, cara kita mengontrolnya seperti itu ya. Izin bertanya, tidak mesti sama. Lalu di manakah letak jamaah atau bersamanya, Mas Jabir? Ini pertanyaan dari Muhammad dan Fish. Jadi perbedaan itu adalah hal yang menjadi kaidah dalam kehidupan. Quran juga menegaskan itu. Inna ja'alnakum syuban wa qabaila lita'arafu. Kami menciptakan kalian berkabilah-kabilah dan seterusnya agar kalian saling mengenali, kan? Jadi perbedaan ini atau sesuatu yang berbeda ini adalah menjadi kaidah semesta. Kemanapun kita pergi itu banyak sekali kita perbedaan. Bahkan dalam yang kita anggap sama itu berbeda ya. Dalam serumah kita berbeda loh, Uncle gitu. Dalam sebuah rumah saja kita berbeda. Jadi kalau kita mau jujur, hampir semua kita punya karakteristik, kan? Masing-masing orang itu unik, memiliki keunikannya sendiri. Nah, makanya maksud dari berjamaah itu adalah bersama meskipun kita berbeda gitu. Karena kita punya tujuan yang sama, kan? Meskipun karena kita punya tujuan sama, jadi kita bersama-sama meskipun kita dalam perbedaan. Bineka Tunggal Ika, kira-kira gitu, Uncle. Jadi jamaahnya begitu justru ya. Iya. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama. Itulah jamaahnya. Itulah jamaahnya. Karena kita nggak bisa bikin semua orang, teman-teman, kita nggak bisa bilang semua orang sama harus dengan kita. Ya. Karena pada kenyataannya memang tidak sama. Ya kan? Ya. Dengan keunikan masing-masing kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, Sang Halik. Inilah yang terjadi pada diri kita, emang nggak sama. Jamaahnya di mana? Sama-sama dengan tujuan yang sama. Karena justru keindahan itu adalah dalam perbedaan ya. Ya. Bayangkan kalau semua manusia ini seperti saya. itu mengerikan itu. Justru mengerikan. Oke.
Uncle, beda derita yang dinikmati dengan keburukan yang kita nikmati itu apa? Nah, apa beda derita yang kita nikmati dengan keburukan yang kita nikmati? Nah, nah, derita dimensinya beda. Derita. Kalau buruk itu kan dia adalah suatu sifat yang memang dia awalnya negatif. Awalnya negatif. Misalnya tadi ghibah. Ghibah itu kan negatif. Karena kita membicarakan orang yang mana orang itu boleh jadi dia tidak rela untuk dibicarakan, tidak ridho untuk dibicarakan kan. Nah, pada saat itu sebenarnya kita ghibah. Kalau derita adalah kita menemukan satu peristiwa atau kejadian atau apapun itu yang membuat kita ada rasa derita di dalam diri. Nah, rasa itu bisa kita manage, kan? Bisa kita manage sehingga dia menjadi sesuatu hal yang bisa kita nikmati, kan? Misalnya minggu lalu pernah kita bahas tentang bagaimana menulis puisi, kan? Puisi tanpa rasa derita itu tidak akan menghasilkan puisi yang bagus. Gitu. Kata Rumi, lihatlah darah di dalam puisiku, bukan bait syair. Jadi itu kata Rumi. Lihatlah darah di dalam bait syairku, bukan syair. Nah, artinya Rumi sedang menuangkan deritanya sebenarnya. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang dia nikmati ya. Karena dengan derita itu menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, kadang-kadang ada derita seperti ini yang kemudian kita bisa nikmati. Tapi kalau yang keburukan itu beda. Keburukan tetap keburukan, cuma kita terpenjara dengan nikmatnya. Ada nikmat. Misalnya karena membicarakan orang lain itu ghibah, tapi kita justru menikmatinya. Padahal dia sebenarnya satu penyakit yang kalau kita sadar itu tidak baik untuk diri ya. Perih sebenarnya. Tapi karena kita asyik ya kita menikmatinya. Sehingga kita tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu penyakit bagi diri kita. Gitu. Jadi beda. Jadi nggak ada gibah yang positif ya. Kan banyak tuh. Gibah bentar, ini positif kok gibahnya. Nggak ada gibah, semuanya negatif lah. Mana ada yang positif gibah gitu ya. Oke, kita masih nunggu pertanyaan teman-teman lagi dan kita masih di bincang Rumi. Berprasangka baiklah dan tak mesti harus sama. Topik kita ya. Berbaik sangka dan tidak mesti sama. Karena memang tidak akan pernah sama semuanya. Tentu manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Terpenjara dengan kenikmatan keburukan, kata Arga Yudhistira. Terpenjara karena terpenjara dengan dengan kenikmatan keburukan. Iya. Gak bisa keluar itu tadi ya. Kita menikmatinya, kemudian kita terpenjara dengan kenikmatan keburukan, jadi terus dilakukan menerus seperti itu. Dia menjadi suatu kebiasaan ya. Uncle, kalau kita diri kita berusaha berbaik sangka sama orang lain tapi malah dimanfaatkan untuk sering dijahili, apakah kita harus mempertahankan padahal itu merugikan diri kita sendiri? Nah, kata Arga. Ini menarik pertanyaannya karena memang kadang kita berbaik sangka pada orang lain. Berbaik sangka itu kemudian dimanfaatkan ya, Uncle. Dimanfaatkan. Akhirnya kita dimanfaatkan karena dia melihat kita begitu baik pada orang lain. Akhirnya kebaikan kita itu dimanfaatkan. Itu sangat sering terjadi dalam ya pergaulan ya. Seperti itu karena dia betapa begitu baik sama orang lain, sering memberi dan seterusnya. Akhirnya kita ada orang yang memanfaatkan orang tersebut. Nah, pasti harus dilakukan menurut Arga tadi kan, pertahankan. Nah, sebaiknya ini kadang kebaikan itu justru memberikan mudarat bagi orang lain. Kan? Itu yang juga harus diperhatikan. Kadang begitu baik kita, justru kebaikan itu membuat orang lain celaka ya, seperti itu. Karena begini, karena sebenarnya akhirnya orang itu tidak ingin berusaha. Akhirnya orang itu karena begitu menikmati, akhirnya dia jadi malas. Ya, seperti itu. Nah, justru kebaikan kita itu justru memberikan satu bentuk keburukan. Makanya kita harus cerdas-cerdas, pintar, melihat, mengamati bagaimana kebaikan kita itu terhadap orang lain. Tapi tetap menjaga baik itu harus, tetapi kita harus pertahankan. Cuma, kita harus melihat juga efeknya. Mungkin pertanyaan ini terkait dengan efek ya. Tapi kalau efek itu sudah memanjakan orang, membuat orang malas, membuat orang atau justru membuat dia bisa jadi
berbuat keburukan kepada orang lain, justru malah itu kalau bisa kita khusus pada orang itu ya kita hentikan. Ya. Jadi ya boleh-boleh aja dihentikan kalau kita bisa melihat itu ya. Iya. Ya, baik. Tadi sebentar ya, bagaimana fokus ke dalam diri udah tadi. Oh, ini banyak ini. Orang udah ya, udah kita jawab ya. Nah, Mas Syabir, mungkin kita bisa lanjutkan ke apa? Ya, syair. Syair tadi. Ya. Nah, saya bacakan satu syair yang ini juga terkait dengan diri kita ya. Jadi kata Rumi, pada suatu hari aku merasakan kebingungan dan menyerah. Berikutnya aku bisa menggapai langit. Tanpa dirimu, dalam tanda besar, tanpa dirimu, saya tanpa Tuhan, aku tidak bisa tenang. Di dalam ketidakhadiranmu, tidak dirimu, orang-orang mencemooh diriku. Tetapi pada saat engkau hadir, aku tidak peduli dengan pikiran atau perkataan mereka. Jadi saat Tuhan hadir, maksudnya saat engkau hadir, aku tidak peduli dengan pikiran atau perkataan mereka. Dan ini penting ya, bagaimana menempatkan satu dimensi ilahiyah di dalam diri kita. Nah, ketika dimensi ilahiyah tidak ada, kita akan merasakan kesepian, kesendirian, tidak ada kawan, dan seterusnya. Tapi ketika kita bisa merasakan bahwa ada Tuhan di dalam diri, maka Tuhan itu bisa kita anggap sebagai kawan yang paling dekat dengan diri kita. Quran juga membahasakan itu, aku lebih dekat dari urat lehermu. Betul. Nah, sebab itu ketenangan itu seperti kata Rumi, ketenangan itu adalah ketika kita punya kesadaran bahwa Tuhan bersama kita. Kata Rumi, saat itu aku tidak peduli orang mencemooh diriku, kan? Tidak peduli. Kenapa? Karena pada saat itu kita bersama Tuhan. Karena Tuhan punya segalanya, Tuhan Maha Kaya, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Lalu apa yang mesti kita khawatirkan gitu kan? Apa yang mesti kita khawatirkan? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan gitu. Nah, kadang kita merasa hina ketika memang Tuhan tidak hadir dalam diri, karena kita hanya melihat diri kita, kita hanya melihat kerendahan kita. Tapi kalau kita melihat dimensi ilahiyah di dalam diri, nah tentu Tuhan itu akan memberikan satu spirit yang luar biasa ya dalam diri engkau. Mungkin setiap orang punya pengalaman tentang hal ini. Iya, masing-masing orang ada ya pengalaman tadi ya. Dan bisa menjawabnya kita sendiri. Karena kan berdasarkan pengalaman itu gitu. Mau nggak tanya atau mengeksplor sendiri? Ini ada pertanyaan dalam beberapa metode sufi yang saya baca untuk melawan nafsu, yaitu banyak lapar. Melawan nafsu itu banyak lapar, dan saya mencoba ternyata susah dan nggak berhasil. Terus bagaimana cara agar nafsu itu menjadi lunak? Iya, memang kalau kita baca biografi para sufi ini melakukan sedikit makan, sedikit tidur, tutup mulut, sedikit bicara. Jadi sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Nah, kenapa demikian? Karena ini lebih fokus untuk bagaimana menyempurnakan diri, melihat ke dalam diri kita. Jadi caranya adalah seperti yang tadi dijelaskan, harus dilakukan step by step, tahap demi tahap, dan tidak boleh melakukan titik yang paling ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan. Misalnya saya terbiasa makan 3 kali sehari. Kan? Tahu-tahu saya hanya makan sekali dalam sehari. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, itu melakukan hal yang ekstrim. Jadi, berjalan dalam Tuhan ini adalah kita melakukan secara perlahan-lahan dan tidak boleh melakukan titik ekstrim. Misalnya, ada orang kaya, setelah itu dia mau berjalan menuju Tuhan, tahu-tahu dia jual semua perusahaannya. Itu juga tidak boleh, Uncle, gitu kan? Dia berikan semua. Ada yang bikin itu kan ada ya belakang ini ya. Ada. Tidak memikir hawa minum nasnya. Iya, semata-mata ke sana minumnya. Iya, itu tidak boleh. Jadi intinya adalah lakukan sesuai dengan kadar diri kita perlahan-lahan. Jadi kalau kita terbiasa makan sepiring, ya kurangi sesendok 2 sendok saja. Jadi lakukan jangan se ekstrim, tapi tahap demi tahap. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang ya. Perjalanan seumur hidup. Gitu. Perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan yang panjang.
Dan itu Iya, proses kehidupan kita sampai kapanpun, iya. sampai kita nggak ada baru selesai. Iya, betul. Itu nanti di sana nanti nggak pernah selesai manusia toh, gitu Iya, loh. Tempatnya salah, tempatnya ujian, iya. tempatnya proses untuk hidup. Ini menarik ya, ada satu pertanyaan nih. Angkel manakah yang lebih utama? Berbaik sangka kepada orang lain atau menyangka diri belum baik? Bagus sih. Bagus. Bagus banget. Bagus banget. Makasih ya, ini Muhammad Ya. Muhammad Faris Sahab. Bagus loh ini. Yang mana yang lebih baik? Berbaik sangka kepada orang lain atau Atau kita menyangka diri kita yang belum baik. nah, justru itu beriringan Uncle gitu. Jadi kalau kita melihat diri kita belum punya sesuatu, banyak kekurangan, otomatis kita tidak menjudge orang. Itu secara otomatis. Itu secara otomatis. Makanya pertanyaan ini sebenarnya berjalan beriringan. Jadi bukan sesuatu yang mesti didahulukan. Justru sebaliknya, kalau saya melihat diri saya belum sempurna, banyak kekurangan di dalam diri saya, otomatis saya tidak akan mungkin menjudge orang lain. Karena saya harus berkaca pada diri saya dulu sendiri kan. Berkaca pada diri saya sendiri. Dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selalu mendahulukan diri. Dahulukan, jaga dirimu dan keluargamu. Diri dulu. Kan? Ku anfusakum. Jaga diri dulu. Sama dengan COVID ini ya, kita diri dulu, pakai masker dulu, cuci tangan dulu, kan. Baru kemudian kita bisa menjaga dari diri kita dari orang lain. Tapi yang penting adalah diri dulu. Nah, kalau kita bisa melihat Usaha. keburukan kita, otomatis kita tidak akan menilai orang lain. Justru beriringan, Uncle. Betul, betul, betul. Itu ya tadi ya, Hafiz ya. Ini pertanyaan dari Gartua Armani. Mau tanya Kak Jabir, apa yang harus kita lakukan ketika kita terpaksa diam? Menyembunyikan sesuatu yang benar ataupun yang baik, karena jika kita berkata jujur akan berdampak buruk pada orang banyak. Nah, berkata jujur kepada orang baik itu harus kita lihat pertama orangnya siapa, orang yang kita sampaikan siapa, kemudian efeknya seperti apa. Jadi tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi harus juga melihat pertama efeknya, kedua kepada orang itu seperti apa. Kalau dia memberikan efek negatif ya kita harus menahan untuk tidak bicara, terutama terkait dengan diri kita ya. Jadi karena begini, kaidahnya itu tetap bagaimana efeknya itu bisa terlindungi terhadap diri kita. Kecuali ada persoalan terkait dengan sosial mungkin, di mana di situ dibutuhkan sacrifice, satu bentuk pengorbanan, nah itu pilihan kita. Itu pilihan diri kita. Kalau memang kita merasa penting untuk melakukan satu bentuk pengorbanan diri ya, untuk melindungi orang lain, itu sesuatu hal yang berbeda. Tapi kaidah pertama adalah jujur itu mesti harus melihat pertama efeknya pada orang lain, kedua adalah kepada orang itu seperti apa. Nah, jadi selain dari apa yang kita sampaikan kejujuran itu, paling penting juga adalah cara menyampaikan. Kadang kita lupa cara menyampaikan, kan? Cara menyampaikan. Saya jujur, tetapi saya tidak tahu bahwa orang yang saya temani lawan bicara saya ini orang yang lebih tua dari saya. Misalnya 30 tahun lebih tua. Nah, itu harus pintar juga menyampaikan kejujuran itu kan. Jangan sampai Caranya. Iya, cara. Iya, betul. Jadi ya harus observe dulu, melihat dulu. Iya. Ya, kepada siapa kita berbicara. Kepada siapa kita bicara. Seperti itu. Ya. Ini ada menarik satu pertanyaan lagi dari sini ya. Sebentar ya saya lihat. Menurut Rumi apa perbedaan? Sebentar. Apa perbedaan berbaik sangka kepadanya guru besar dan berbaik sangka pada makhluk? Nah, tentu beda karena pertama berbaik sangka kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas, tidak terhingga, segala sesuatu dari diri kita. Tuhan ilmunya tak terbatas, Dia maha bijaksana, hikmah, penuh dengan hikmah dan seterusnya. Oleh karena itu, kita pasti tidak punya pengetahuan ya terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Sebab itu kalau sesuatu yang misalnya dalam tanda kutip kita merasa ada sesuatu peristiwa yang tidak kita senangi, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Karena tadi kita tidak tahu sebenarnya apa pesan Tuhan dari peristiwa itu. Tapi pada orang lain beda. Orang lain itu karena dia
ini ya, dia tidak punya batasan sendiri, pengetahuannya juga terbatas, punya juga setiap orang punya dimensinya sendiri. Oleh karena itu kita sebaik mungkin untuk bisa menjaga dirinya. Jadi justru berbalik, berbaik sangka yang berbeda antara berbaik sangka kepada Tuhan dengan berbaik sangka kepada makhluk. Berbagi sangka kepada makhluk itu maksudnya menjaganya. Kita menjaga malah dalam pengertian menjaga. Jadi kalau saya berbaik sangka pada orang lain, justru saya menjaga kehormatannya, kan? Menjaga derajatnya seperti itu. Tapi kalau saya berbaik sangka kepada Tuhan itu beda. Justru kalau berbaik sangka kepada Tuhan karena saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui. Nah, sebab itu saya harus bersangka baik, kan? Gitu. Dan Allah juga menyuruhkan kan berbaik sangkalah padaku. Padaku. Itu ada kan? Itu ada. Iya. Saya dalam hidup Mas Jabir ya, saya paling jarang punya pikiran buruk sama orang lain gitu. Paling jarang banget buat saya itu karena saya nggak, kalau saya berpikiran buruk pada orang lain nggak tenang, jadi mendingan saya di semua ini aja gitu nih. Sampai hari ini ya alhamdulillah masih bisa melakukan itu, mudah-mudahan bisa terus melakukan itu gitu loh. Karena saya merasakan kok nggak pernah punya pikiran, ya biarin aja lah, saya nggak punya pikiran buruk gitu loh. Itu hal yang paling sederhana aja kali ya. Sama saya belajar tadi bahwa kita memang harus itu tadi jadi orang yang bijaksana untuk bisa mengubah diri kita. Instead of kita orang pintar mengubah dunia, kita ubahlah diri kita sendiri dulu. Dengan kita mengubah diri kita jadi bijaksana, ya itu kita akan bisa di dunia juga akan lebih baik pastinya. Ya, nggak kerasa begitu cepat sekali ya. Udah jam berapa ini? Tinggal 5 menit lagi. Senang deh ngobrol sama teman-teman, dan senang teman-teman juga interaktif dengan kita di sini bersama saya dan Mas Jabir. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Tadi ada Jamarisa selalu juga, ada Nelly, hai juga, kita sapa dulu. Jofri, Fandi, semua makasih banyak udah gabung di sini ya. Teman-teman dari Makassar juga, wah luar biasa. Ada Ternate, Makassar, banyak sekali, senang. Ya ada Mas Jabir, makanya pada nomor semua. Seneng banget gitu. Mas, sebagai penutup apa yang mau kita share dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, sahabat jiwa kita semua yang menyaksikan ini? Sebagai penutup sih. Sebagai penutup apa yang ingin kita sampaikan buat teman-teman kita yang menyaksikan kita pada live Bincang Rumi. Terakhir saya mau baca syair Rumi. Kata Rumi, saya bahagia malam ini bersatu dengan kawan, terbebas dari rasa sakit akan keterpisahan. Saya berputar dan menari dengan yang tercinta. Aku mengatakan kepada diriku, jangan khawatir. Anak kunci untuk esok pagi telah kubuang. Aduh. Wah, keren banget. Wah. Jadi nggak perlu khawatir sebetulnya ya. Iya. Dan itu nggak ada kan tadi ada, kalau kita dekat kita nggak khawatir gitu kan. Iya. Gitu. Ya, wah, keren banget Mas Jabir, terima kasih banyak buat sharing pada malam hari ini. Mas Jabir dari Rumi Institute ya. Beliau ada bersama kita insya Allah Senin depan, mudah-mudahan beliau ada waktu lagi dan bersama kita juga. Amin. Ngobrol santai Bincang Rumi. Teman-teman makasih banyak udah bergabung dengan kita, dan Uncle ingatkan tadi, mohon maaf kalau tadi ada sinyal kurang bagus, gak apa-apa ya, insya Allah mudah-mudahan nanti akan bisa lebih bagus lagi. Dan yang belum sempat nonton dengan tuntas, kita ada di IG videonya Uncle Fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jabir, terima kasih banyak. Sampai jumpa Mas. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Baik semua. Sekali lagi terima kasih banyak udah menyaksikan Bincang Rumi di live Instagramnya Uncle Vin. Kita akan ketemu lagi Senin depan ya. Kalau minggu-minggu besok ada kawan bicara, ada banyak lagi. Tapi khusus hari Senin kita ketemu, kita mengolah ya diri kita, mencoba untuk lebih mengenal diri kita di Bincang Rumi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih semua. Bye for now.